Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe. Nah, apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan atau mengukur besaran. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu mengapa sih pengukuran itu penting. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, ini ada gambar pesawat yang diciptakan oleh Habibie. Nah, ini adalah pesawat pertama di Indonesia. Nah, Bapak Habibie ini menciptakan sebuah pesawat, itu beliau harus melakukan pengukuran dengan akurasi dan tingkat presisi yang tinggi. Mengapa? Karena jika ada kesalahan pengukuran sedikit saja bisa membuat dalam pembuatannya bisa berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Wow, ngeri ya. Oke, kita ke besaran pokok dan turunan. Nah, besaran pokok itu ada 7 yang harus kalian ingat. Besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Macam-macam besaran pokok itu tadi udah saya sebutkan ada 7. Yang pertama ada besaran panjang. Nah, ini simbol besarannya L, satuannya meter, simbol satuannya itu M, alat ukurnya bisa menggunakan mistar. Dan masih banyak lagi ya alat ukur lain yang bisa digunakan. Kemudian besaran pokoknya massa, simbol besarannya itu M, satuannya kilogram. Nah, ini atau kg. Nah, alat ukurnya bisa menggunakan raca. Kemudian waktu itu satuannya sekon, simbolnya S, bisa diukur dengan menggunakan stopwatch. Kemudian suhu itu nama satuannya itu Kelvin atau K, simbolnya itu biasanya K, bisa diukur dengan menggunakan termometer. Kemudian kuat arus itu satuannya ampere atau disingkat dengan A. Nah, untuk mengukurnya menggunakan ampere meter. Kemudian ada jumlah molekul, itu satuannya mol. Kemudian ada intensitas cahaya, ini satuannya kandela. Alat ukurnya fotometer. Oke, selanjutnya ke besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ini ada sangat banyak sekali ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Misal luas. Nah, luas itu satuan turunannya itu meter kuadrat. Kemudian ada kecepatan. Ini lambangnya ya, lambang kecepatan itu V. V kecil kalau luas itu A. Kemudian ada percepatan, ada gaya, ada tekanan, dan ada usaha. Dan masih banyak lagi yang lain. Oke, selanjutnya konversi satuan. Nah, konversi satuan ini ada besarannya banyak. Contoh untuk besaran panjang, misal 1 inci ya, ini maksudnya itu akan sama dengan nilainya 2,54 cm. Kemudian kalau 1 cm itu sama dengan 0,394 inci. Kemudian ini bisa kalian perhatikan, ini hanya contoh ya. Ada volume, ada laju, sudut, gaya, energi, ada juga daya. Nah, ini daya ini 1 horsepower atau 1 kekuatan kuda ya, sama aja begitu. Itu dikonversikan sama aja dengan 746 watt. Atau ini yang sering kita gunakan pada fisika. Contoh ya, ini ada tangga. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap kali penurunan satu tangga itu dikali dengan 10, dan jika naik kebalikannya dibagi dengan 10. Jika di sini pangkat 2 itu artinya turun dikalikan 100, naik dibagi 100. Tapi kalau pangkat 3 berarti kilometer kubik. Itu berarti jika turun dikali dengan 1000 dan naik dibagi dengan 1000. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Contoh, 1 meter berapa desimeter? 1 meter berarti di sini, kemudian menuju ke desimeter artinya turun 1 tangga, sehingga dikalikan 10. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa 100 cm? Karena meter itu kan di sini, kemudian turun 2 tangga sehingga menjadi 100 cm. Dan seterusnya.
Oke, selanjutnya kita ke pengukuran. Nah, pengukuran di sebelumnya sudah kita bahas. Pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Ketika melakukan pengukuran, tidak mungkin dapat nilai benar atau tepat, melainkan pasti ada yang disebut dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini disebabkan adanya kesalahan atau error. Jadi, kesalahan atau error ini bisa kesalahan pengamat. Jadi, kita kalau mengamati ketika kita sedang mengukur, itu harus tegak lurus dengan yang kita ukur. Jadi mata kita harus tegak lurus begitu. Kemudian bisa juga kesalahan alatnya. Oke, selanjutnya pengukuran besaran panjang. Nah, untuk mengukur besaran panjang ini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Contoh yang pertama mistar. Nah, mistar ini udah sangat sering kalian gunakan. Kemudian jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Nanti untuk jangka sorong sama mikrometer sekrup itu akan kita bahas di video selanjutnya yang lebih detail. Gimana cara menggunakan alatnya dan bagaimana cara menghitung atau mengukur menggunakan alat ini. Nih, yang selanjutnya itu jangka sorong. Maksudnya mikrometer sekrup ya. Nih. Kemudian selanjutnya ada angka penting. Nah, angka penting itu ada aturannya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 362,4 berarti memiliki 4 angka penting. Kemudian angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 390,004 mempunyai 6 angka penting. Kemudian angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari bilangan desimal adalah angka penting. Contoh 2,10 berarti mempunyai 3 angka penting. Kemudian yang selanjutnya, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di sebelah kiri dan sebelah kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Contoh 0,070 berarti mempunyai 2 angka penting. Yang selanjutnya, angka 0 yang terletak pada akhir sebuah bilangan termasuk angka penting, kecuali jika ada tanda garis bawah, maka angka penting berakhir pada angka yang diberi garis bawah. Contoh 5.500. Nah, di sini kan nolnya yang satu ini ada garis bawahnya, artinya angka pentingnya berakhir di sini. Jadi mempunyai 3 angka penting. Selanjutnya, operasi angka penting. Nah, ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Angka taksiran adalah angka terakhir dari suatu bilangan penting. Nah, ini ya, contoh 4,562 ditambah dengan 1,07. Nah, yang di sini 2 ini adalah angka taksiran, kemudian yang 1,07 ini 7 adalah angka taksiran, sehingga jika dijumlahkan hasilnya menjadi 5,632. Nah, di sini ada 2 angka taksiran. Sehingga dibulatkan menjadi 5,63 karena menurut aturannya tadi hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Begitu. Oke, selanjutnya aturan perkalian atau pembagian. Nah, untuk hasil operasi perkalian atau pembagian itu hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Nah, ini yang perlu kalian ingat, paling sedikit ya. Jadi contoh, misal 2,42 ini ada 3 angka penting, 1,2 ini 2 angka penting, dikali hasilnya 2,904. Artinya ada 4 angka penting, dibulatkan menjadi 2,9, 2 angka penting. Mengapa? Ya tadi menurut aturannya harus angka penting itu sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Jadi di sini angka pentingnya paling sedikit itu adalah 2. Jadi hasilnya 2 angka penting, begitu. Oke, aturan selanjutnya yaitu pemangkatan dan penarikan akar. Nah, untuk hasil pemangkatan angka penting itu hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka yang dipangkatkan. Sedangkan hasil penarikan akar hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting yang ditarik akarnya. Contoh, 1,5 kuadrat hasilnya itu adalah 2,25. Karena 1,5 ini ada 2 angka penting, jadi hasilnya kita bulatkan menjadi 2,2. Kemudian akar 144 hasilnya itu adalah 12. Mengapa di sini dibuat 12,0? Karena 144 itu kan ada 3 angka penting, jadi hasilnya harus 3 angka penting juga, yaitu 12 kita tambahkan dengan 0, begitu. Selanjutnya, notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini adalah cara penulisan bilangan secara ilmiah untuk mengatasi kesulitan penulisan bilangan yang sangat besar. Contoh, ini 0, nah ini di belakang angka, ini ada
di belakang koma ya, ini ada 12 angka, sehingga kita persingkat menjadi bilangan berpangkat 10 berpangkat, yaitu 10 pangkat min 12 itu piko. Kalau 10 pangkat min 9 itu nano. Artinya min 9 ini ada 9 angka di belakang koma. Kemudian pangkat min 6 mikro, pangkat min 3 mili, pangkat min 2 senti, pangkat min 1 desi, dan 10 pangkat 0 itu 1 ya, karena semua bilangan dipangkatkan 0 itu 1. Kemudian jika contoh bukan bilangan berkoma, misal 1 juta, itu artinya nolnya ada 6, sehingga 10 pangkat 6 mega begitu. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.